ke Islam? Itu pertanyaannya. Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, beginilah kualitas murtadin dari kekristenan, yang ketika berpindah agama mereka merasa paling tahu, paling mengerti tentang iman kekristenan. Padahal ketika mereka menjadi Kristen, mereka sama sekali tidak mengerti apapun. Bahkan mereka tidak mau mempelajari apa yang mereka imani. Dan ternyata pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam kitab suci itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Seperti mbaknya nih. Ya, kenapa jadi pindah ke Islam? Itu pertanyaannya. Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Jadi ngapain menuhankan hamba? Ustaz membaca penjelasan tadi di kitabnya. Iya. Nah, kenapa kemudian ini di luar masalah hidayah ya Bang? Artinya hidayah itu kan hak prerogatif Allah berikan kepada Mbak Natalie ya. Namun pada dasarnya semua orang membaca kitab yang sama. Termasuk apa yang Natalie baca juga dibaca oleh yang lain. Nah, kenapa kemudian efek yang diterima itu justru berbeda begitu? Sebenarnya kalau kita bicara objektivitas. Ya, dia ngomong, oh ternyata Yesus itu adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Jadi dia kaget, shock, sampai dia meninggalkan Kristus. Sebelum kita bahas kepada hal tersebut, izinkan saya memberitahu kita semua tentang satu hal yang sangat penting, bahwa Allahnya kita sebagai umat Kristen yang kita sebut sebagai Bapa dengan Allahnya mereka yang dari tanah Arab sana, itu bukanlah Allah yang sama. Ingat, Allah kita yang benar yakni Sang Bapa yang Maha Kuasa, itu bukanlah Allah sesembahan bangsa Arab yang mbaknya imani. Tidak sama. Oke, itu yang pertama. Banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor. Di kantor. Jadi itu juga tanyain, sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temenku yang nantangin itu dia itu sempet memualafkan satu orang. Ada satu hari tuh malam-malam aku merenung gitu loh aku. Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja sih. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, utusan gitu kan. Allah yang benar yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang diyakini oleh umat Yahudi dan disebut sebagai Bapa oleh umat Kristen, tetap konsisten bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itulah mengapa orang Yahudi selalu memercikkan darah di atas untuk pendamaian, dan Kristen Yesus Kristus menjadi kurban dengan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa. Sedangkan Allah dari bangsa Arab itu tidak ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Jadi itu bukan Allah yang sama. Ingat, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah Allahnya mbaknya, yaitu Allah yang diperkenalkan di tanah Arab di abad ke-7. Beda. Oke, camkan itu. Nah, mengenai Yesus adalah hamba Allah dan hamba Tuhan, ingat, Allah Sang Bapa bukan Allah bangsa Arab. Adalah ya dan amin dalam iman kekristenan. Karena Yesus merupakan hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di mana hamba Tuhan yang menderita itu disebut Mesias yang akan mati oleh karena pemberontakan kita, yang disebutkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53. Jadi Yesus merupakan hamba Tuhan, dia memang hamba Allah, tetapi hamba Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ia mengosongkan dirinya, berkenosis. Ya. Jadi Yesus itu yang adalah firman Allah yang di dalam daging itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Maka dalam keadaannya di dalam daging, dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya, maka disebut hamba Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Yohanes 8 ayat 24, memiliki 3 gelar. Dia adalah raja karena dia adalah dari Yehuda, keturunan Daud.
dan dia adalah imam dari peraturan Melkisedek, dan dia adalah nabi tipologinya Musa. Jadi memang Yesus adalah hamba Tuhan dan hamba Allah, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi iman kekristenan memang mengiyakan dan mengaminkan bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan, hambanya Allah Sang Bapa. Tetapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia yang merendahkan dirinya, Filipi 2 ayat 6 tadi. Nah, itulah yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang keluar dari kekristenan tadi. Mereka syok. Padahal sebenarnya dalam kekristenan ya memang kita mengakui bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan yang menderita. Gitu loh. Ya, jadi ya ini akibat kalau tidak belajar. Mereka bingung, mereka syok. Tapi ya ini harus diberitahukan bagi Anda, karena Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia mati dan tersalib, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia adalah hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan oleh Yesaya dan Nabi Mika. Kelihatan manusia, utusan, terus dia punya Tuhan gitu, punya kan. Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan inget-inget apa yang pendetaku ngomong. Oh, kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Inget-inget juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam ya. Nah, jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu, nggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai apa ya, aku pasti Koko pernah ngerasain lah perangnya doktrin ya, doktrin sama akal sehat ya, Koko. Yeah. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah bener, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhanan-Mu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Itu besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba kok. Aku padahal nggak pernah nanya ke dia, ada nggak Yesus ngaku Tuhan, itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible, nih baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang dia baca. Nah di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya kok ya, habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang katamu itu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak apa ya, kayak wah bener gitu nih. Ya, kayak aduh, aku ya apa sih, ternyata ada gitu loh ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung aduh rasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah terus aku tunjukin ke temenku, ini mas ada Yesus ngaku dia Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temenku tuh nyantai aja kok, dia nggak minta dibaptis, dia cuma bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini mas. Bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus? Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan, untuk membuktikan. Ya. Nah aku cari-cari lah. Di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya, punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari tuh juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh, nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan. Dan Iya ada ya kok. boleh? Boleh kok. Buka ya? Sambil buka kok. Buka ya? Jadi yang boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13. Oh, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang ngerbitin? LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga kan? Ini LAI. Ya. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13.
Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lain nih. Nah, kok beda? Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah, ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, tuan nih, tuan ya. Tuan. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Tuan. Ini Bible-nya ya? Tahu? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 kisah para rasul aja. Yang nerbitin siapa coba di depan bacain. Percetakan Arnoldus ND. ND ya. Kitab ND ini. ND. Ini ND lagi nih. Oke. Itu ND baru deh. ND lama nih. ND lama juga. Ini ND lama. Tapi ada perjanjian lama. Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Guru dan tuan. Ini tuan, ini Tuhan, ini kan kayak gimana? Jadi tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu selalu diubah-ubah itu tidak benar adanya. Ini mengenai kata Tuhan dan kata Tuan, di mana di TB2 menggunakan kata Tuan, sedangkan di TB1 menggunakan kata Tuhan. Dan kemudian ini digiring adanya usaha penutupan, sehingga Alkitab tidak ori lagi. Tolong belajar kembali dengan benar. Karena bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani baik Tuan maupun Tuan itu hanya satu, yaitu kurios atau Kyrie. Jadi Kyrie bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan Tuhan, tergantung apa? Konteks. Penerjemahan itu bisa berubah, tetapi naskah asli tidak dapat berubah. Belajar lagi ya. Hal ini sama dengan mengatakan kalau barang KW saja mudah rusak, apalagi barang originalnya. Artinya dalam penalaran hal sesederhana itu pun masih ada kegagalan. Dan ini tidak mungkin menghasilkan argumentasi yang benar. Jadi apapun yang disampaikan dalam seluruh video itu pasti sudah salah karena penalarannya terbalik. Satu hal yang perlu kita renungkan adalah layakkah yang hanya punya 2 lembar manuskrip mengkritisi orang lain yang punya 60.000 manuskrip? Itu ibarat orang yang punya uang 2.000 rupiah mengajari orang yang punya 60 juta rupiah untuk membeli televisi. Berbicara mengenai originalitas Alkitab, tidak ada satupun naskah kuno atau naskah purba yang originalitasnya dapat menandingi Injil jika diukur melalui manuskripnya. Alkitab merupakan kitab suci yang paling lengkap di dalam sejarah dengan jumlah manuskrip dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru lebih dari 60.000, di mana 5.000 diantaranya berbahasa Yunani. Dan kalau dipertanyakan bahasa asli Alkitab tentu berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Misalnya kalau kita melihat di dalam Kodeks Aleppo di dalam naskah Masora itu menggunakan bahasa Ibrani di abad ke-10. Tapi naskah yang jauh lebih tua yang diterjemahkan dari Proto-Hebrew yaitu naskah Septuaginta yang sudah selesai sebelum kelahiran Yesus yang dipakai oleh orang Kristen saat ini yang berbahasa Yunani. Bahkan seluruh naskah Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani karena pada zaman Kristus dan eranya para rasul dan bapak-bapak gereja, bahasa Yunani merupakan lingua franca atau bahasa internasional dari dampak Helenisasi. Hingga pada akhirnya di akhir abad ketiga, Gereja Katolik itu mengkanonkan kitab suci di dalam Vulgata atau Alkitab berbahasa Latin, tanpa menghilangkan naskah-naskah dan juga manuskrip berbahasa Yunani. Dan sampai sekarang manuskrip-manuskrip tersebut disalin ulang dan disimpan oleh gereja, jadi tidak dihilangkan ataupun dibakar. Bahkan originalitas Alkitab yang telah berusia ribuan tahun itu didukung oleh penemuan naskah Qumran di Gua ke-7 dan di Gua ke-11. Lagi pula kalau dipertanyakan kenapa sih bahasa asli tidak diikut sertakan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, kitab suci kami dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru kurang lebih memuat 37.000 ayat. Sehingga kalau bahasa aslinya diikut sertakan, kita nggak kebayang kitab suci itu bakal setebal apa. Dan kalau masih dipertanyakan aslinya di mana, originalnya di mana, tuh pergi ke gereja Katolik di Roma dan juga di gereja Ortodoks sana. Kamu bisa baca sepuasnya. Semua manuskrip dan kodeks disimpan di sana. Yang paling mencengangkan adalah argumentasi bahwa kalau semakin banyak diterjemahkan maka yang aslinya akan semakin hilang. Itu sama seperti kita ngomong kalau semakin banyak barang tiruan atau barang KW-nya, maka barang orinya menjadi nggak ori. Udah deh, belajar dulu ya. Tuhan berkati. Bye.